terang di dalam seluruh hidup kami. Firman-Mu yang menuntun kami dari hari ke hari. Dan karena itu Bapa di sorga, pada kesempatan yang diberkati pagi hari ini, kami semua umat-umat-Mu sudah ada di dalam hadirat Tuhan, mempersembahkan pujian, hormat, syukur, dan kami rindu untuk menerima apa yang menjadi pesan Tuhan lewat pemberitaan pada pagi hari ini. Tuhan berkenan hadir di tempat ini menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami semua yang hadir, mulai dari yang ada di bangku paling depan sampai yang ada di bangku paling belakang, kami semua boleh mendapatkan berkat ini. Kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami benar-benar memperoleh berkat di balik dari kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus kuasai kami, karena kami tahu bahwa daya pikir kami, daya tangkap kami terbatas. Dan karena itu biarlah oleh kekuatan Roh Kudus saja kami boleh diberikan hikmat untuk dapat memahami setiap bagian pesan Tuhan ini. Bicaralah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang siap diberkati bersama saya kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, pada pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan dari satu bagian lagi tentang peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada para murid. Hari ini kita akan memperhatikan dari kitab Yohanes atau Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 akan menjadi sorotan kita pada kesempatan diberkati ini, karena kita masih terus ada di dalam masa-masa perayaan seputaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan juga penampakannya. Nah, karena itu saya saudara masih menyoroti teks-teks yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Hari ini kita perhatikan Yohanes 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 atau 14, satu perikop. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini saya mau memberikan tema yang akan kita sama-sama perhatikan pada pagi hari ini. Temanya adalah tentang kehadiran Tuhan yang membawa berkat ya. Kehadirannya yang membawa berkat. Ini tema yang saya mau soroti pada kesempatan diberkati ini. Saudara, setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid-muridnya, kurang lebih ada 10 sampai 11 kali penampakan Kristus Tuhan. Itu selalu saja setiap kali penampakannya itu membawa berkat buat para murid-murid. Seperti contoh yang kita sudah perhatikan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 dalam khotbah saya pada minggu lalu, waktu 2 orang yang berjalan ke Emmaus itu, saudara, mereka ada di dalam keadaan muka muram, ada di dalam keadaan yang penuh masalah, ada di dalam kebodohan secara rohani, ada di dalam suasana kekeringan secara rohani. Tetapi ketika Yesus datang menampakkan diri kepada kedua orang yang sedang berjalan itu, kemudian terjadi titik perubahan, di mana Tuhan Yesus kemudian memulihkan hidup mereka, sehingga mereka boleh sadar kembali
Mereka boleh kembali kepada persekutuan di Yerusalem. Mereka boleh kembali pada teman-teman yang mereka sudah tinggalkan. Sampai mereka akhirnya juga ada di dalam pencurahan Roh Kudus di kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Tanpa kehadiran Yesus, maka dua orang yang kita bahas pada minggu yang lalu itu pasti saudara tidak akan lagi ada di dalam sebuah komunitas persekutuan. Tetapi bersyukur karena Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Tuhan datang dan membawa berkat pemulihan di dalam perjalanan mereka berdua. Yang kedua, kita juga bisa melihat contoh kasus yang lain ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan para murid-murid yang lain. Kita tahu bahwa Thomas sudah tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Tetapi begitu Yesus hadir di tengah-tengah ruangan itu dan kemudian berkata kepada Thomas, "Thomas, kalau kamu tidak percaya, cucukkanlah jarimu di lambungku dan di tanganku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa itu membawa perubahan atas hidup Thomas. Thomas kemudian menjadi percaya kepada Kristus yang telah bangkit. Contoh yang lain lagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus menampakkan diri juga kepada Saulus. Saulus ini penjahat, kita tahu bersama Kisah Rasul pasal yang ke-9. Itu adalah penampakan yang terakhir kepada para murid-murid. Dan Paulus juga mengalami perubahan. Paulus juga mengalami, saudaraku, sebuah transformasi kehidupan setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia yang tadinya seorang pembunuh, yang tadinya anti kekristenan, yang tadinya tidak suka dengan perkembangan gereja. Tetapi ketika Yesus menjamah dia, Yesus hadir di dalam hidupnya, itu membawa berkat pemulihan. Nah, hari ini kita memperhatikan lagi satu contoh kasus di mana Yesus datang di Danau Tiberias dan kemudian kehadirannya itu membawa berkat. Dua teks akan mendahului pembacaan kita pada kesempatan ini. Ayat 1 terlebih dahulu kita sama-sama baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kita langsung lompat di ayat 9. 1, 2, 3. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Jadi saudara, waktu Yesus menampakkan diri ini terjadi mujizat ini. Terjadi berkat Tuhan, di mana murid-murid begitu sampai di darat dikatakan mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Next, ayat 10. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Lalu ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Saudara yang diberkati Tuhan, dari pembacaan ini jelas sekali, ikan 153 ekor, ikan bakar, roti bakar, itu menunjukkan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Saat kapan? Saat Yesus hadir di tengah murid-murid. Saat Yesus datang menampakkan diri kepada murid-murid. Di saat itulah Yesus menyatakan berkatnya buat murid-murid yang ada pada waktu itu. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan hadir di dalam hidup saudara dan saya, maka tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan hadir di dalam saudara dan saya, maka yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kalau Tuhan hadir di dalam hidup saudara dan saya, berkat-berkat itu akan datang kepada saudara dan saya. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Jadi kalau kita merindukan berkat, kuncinya sederhana. Kuncinya adalah bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan tidak hadir di dalam hidup kita, maka adalah percuma. Cek. Mati siapa? Ini mati. Siapa itu? Omong tagak ini. Cek ya. Jadi kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, maka kita susah berat ya. Kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup saudara dan saya, kita susah. Karena berkat Tuhan itu hanya bisa datang kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita. Kalau Tuhan menyatakan diri di dalam hidup saudara dan saya. Tanpa kehadiran Tuhan, tanpa berkat. Saya ulang lagi, saya tadi memberikan contoh-contoh fakta yang jelas di dalam Alkitab. Entah berkat itu berupa berkat jasmani ataupun lebih adalah berkat rohani, kita membutuhkan yang namanya kehadiran Tuhan. Mungkin sebagian orang bisa berkata begini, Pak Pendeta, kok ada orang juga yang tidak kenal Yesus, tetapi mereka juga diberkati secara jasmani. Saya selalu tekankan pada ibadah-ibadah kita atau pada pemberitaan-pemberitaan sebelumnya, bahwa kalau orang itu diberkati Tuhan, itu berkatnya bukan, saudara, berkat yang mengenakan, berkat yang bisa dinikmati, berkat yang, saudara, datangnya dari Tuhan. Karena itu berkat-berkat yang sementara itu datangnya dari usaha orang itu sendiri. Bisa juga dari, saudaraku, kekuatan iblis, dari kekuatan setan yang bekerja di dalam dirinya, yang membutakan mata rohaninya, sehingga kemudian dia menikmati berkat-berkat itu, tetapi dia tidak sadar bahwa berkat-berkat itu sedang membawa dia kepada kebinasaan. Berbeda dengan Tuhan yang hadir dan memberkati kita. Dia memberikan berkat kepada kita, bukan berkat sementara, bukan berkat yang gampang hilang, bukan berkat yang, saudaraku, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Berkat yang Tuhan janjikan buat setiap orang yang menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya, itu adalah berkat yang membawa pada kehidupan yang kekal. Amin. Nah, karena itu, pada kesempatan yang diberkati ini, saudara yang diberkati Tuhan, kita mau bersyukur buat kebenaran ini untuk kita sekalian. Karena kita mau diingatkan pada pagi hari ini, bagaimana kita hidup diberkati oleh Tuhan. Saya mau dulu saya tanyakan kepada kita, apakah saudara semua mau diberkati? Mau. Ya, saudara, kalau ada yang bilang saya tidak mau, ya kasih dukung berkat di orang lain saya. Saudaraku, saya percaya kita semua mau diberkati Tuhan. Nah, karena kita semua mau diberkati Tuhan, maka kita perlu menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita mau kita diberkati Tuhan, maka kita perlu menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita sekalian. Dan kita belajar, mari kita belajar dari teks yang kita baca tadi pada kesempatan ini, Yohanes 21. Saudara, bagaimana Tuhan hadir dan memberi berkat kepada kita? Yang pertama adalah kita harus, saudara, ingat bahwa kehadiran Tuhan itu berkaitan dengan sebuah komunitas ya. Memang Tuhan bisa hadir secara individu, tetapi dalam teks ini kita bicara tentang kehadiran Tuhan secara komunitas atau Christian community. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terus ada dalam komunitas anak Tuhan. Ini adalah kunci diberkati Tuhan. Jadi saudara, persekutuan dengan Tuhan itu mendatangkan berkat. Persekutuan dengan Tuhan itu mendatangkan mujizat. Persekutuan dengan Tuhan itu menghadirkan Allah bekerja untuk menyatakan berkatnya buat kita. Mari kita lihat teks ini, ayat yang kedua, Yohanes 21. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus,
Nathanael dari Kana dan di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Di pantai itu dikatakan berkumpul bukan hanya ada Simon Petrus, tetapi ada Thomas, ada Nathanael, ada anak-anak Zebedius, dan ada 2 orang murid yang lain. Saudara, kalau kita membaca lebih jauh lagi teks ini, kita akan temukan bahwa ada murid-murid yang lain lagi yang ada di pinggir pantai Danau Genesaret. Separuhnya masuk ke dalam, dan ada yang lain yang masih ada juga di sekitaran pantai Danau Genesaret. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini mereka semua adalah komunitas murid-murid Tuhan. Mereka semua adalah komunitas anak-anak Tuhan. Mereka selalu berkumpul, mereka selalu ada bersama-sama. Dan saudara lihat, Yesus hadir di dalam pertemuan mereka. Yesus selalu nyata di tengah hidup mereka. Yesus selalu datang di tengah-tengah kumpulan anak-anak Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik bahwa kita diciptakan ini menjadi manusia makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak pernah bisa hidup tanpa orang lain. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak pernah bisa hidup tanpa orang lain. Ingatlah baik-baik. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia tidak bisa seperti binatang. Manusia tidak bisa seperti kambing. Manusia tidak bisa seperti hewan. Saudara, ya, kalau kita piara anjing 1 ekor saja tidak masalah, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bisa hidup sendiri. Dia tidak butuh temannya, dia tidak butuh siapa-siapa, ya. Tapi kalau manusia tidak bisa. Saudara, karena itu waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata tidak baik kalau seorang laki-laki itu sendirian. Karena tidak baik, diciptakanlah manusia yang kedua yang namanya Hawa. Kalau baik, maka tidak perlu ada yang lain. Kalau manusia itu tidak diciptakan menjadi sebuah makhluk yang berkomunitas atau makhluk sosial, maka tidak perlu ada kita semua di dunia ini. Tidak perlu beranak cucu, tidak perlu memenuhi bumi. Karena saudara, kita bisa hidup sendirian. Tetapi Alkitab memberikan pernyataan jelas bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Amin. Amin. Makanya jangan egois, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang bilang begini, kita biasa ketong sendiri sah. Ya. Nanti kalau lu mati Karman, angka buang beta di laut. Siapa yang angkat pi buang di laut? Yang angkat lu pi buang di laut itu siapa? Ya saudara, manusia yang angkat. Kadang-kadang kita ngomong ini ngomong tidak pikir, ya. Karena saudara kita merasa bahwa mungkin saat ini kita memang lagi tidak butuh orang lain. Tapi saudara, Anda tidak sanggup berjalan sendiri. Kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri, itu fakta. Baik secara alkitabiah, bahkan juga fakta dalam realita hidup sekuler ini. Tidak ada orang bisa hidup sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah karena itulah saudara, Alkitab sekali lagi mengajarkan, apalagi kita anak-anak Tuhan, apalagi kita orang Kristen, apalagi kita orang percaya, kita diminta untuk ada di dalam sebuah persekutuan. Kita diminta untuk selalu ada dalam sebuah komunitas. Komunitas itu namanya komunitas anak-anak Tuhan, komunitas orang percaya. Itu makhluk sosial Kristen dalam tanda kutip, ya. Makhluk sosial Kristen. Memang saudara terkasih di dalam Tuhan, Alkitab bilang kita ada di tengah-tengah dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia, ya. Jadi komunitas kita ada, tapi komunitas anak Tuhan. Di situ jelas Petrus, Thomas, Nathanael, Zebedius, anak-anak Zebedius. Ini semua kan bukan orang yang belum percaya. Ini bukan komunitas campuran. Ini komunitas anak-anak Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, dan komunitas ini selalu membawa berkat, ya. Dari kumpulan inilah Tuhan menyatakan berkatnya.
Dari persekutuan inilah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, marilah kita jangan sampai kita jadi orang Kristen yang tidak suka dengan komunitas ya. Komunitas, apalagi komunitas Kristen. Kita ini orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Bagaimana kok kita tidak suka kumpul bareng? Kita tidak suka sama-sama. Lebih suka kumpul dengan orang dunia. Wah, itu ada sesuatu yang tidak beres. Kalau Anda anak Tuhan, Anda dan saya pasti akan lebih suka kumpul dengan anak Tuhan dong. Kalau kita ini adalah sama-sama anak Tuhan, maka kita akan senang sekali kumpul dengan anak-anak Tuhan. Yang menjadi heran adalah itu orang suka kumpul dengan anak-anak setan, tapi dengan anak-anak Tuhan dia alergi. Itu heran. Saudara, justru yang harus terjadi adalah, kita alergi kumpul dengan orang dunia, lebih suka kumpul dengan anak Tuhan. Itu baru betul. Ya. Tapi kalau kita berubah, ini berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan ketumpung hidup. Karena tidak mungkin saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang Kristen yang tidak suka dengan komunitas kekristenan. Saya mau berikan contoh ayat-ayat Alkitab. Alkitab saja mengatakan begini. Lihat Mazmur 1 ayat yang pertama. Mari dibacakan buat kita sekalian. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kata berbahagia itu dalam bahasa Inggrisnya blessed. Artinya diberkati. Orang yang tidak kumpul dengan orang fasik. Diberkati orang yang tidak kumpul dengan orang berdosa. Diberkati orang yang tidak kumpul dengan pencemooh. Orang itu diberkati oleh Tuhan. Karena waktu kita tidak berkumpul dengan komunitas-komunitas duniawi, kita ada dalam komunitas rohani. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan pasti berkat-Nya dicurahkan di dalam hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau saudara mau diberkati, lebih banyak kumpul dengan orang-orang benar. Kalau saudara mau diberkati, lebih banyak kumpul dengan orang-orang yang takut Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, lebih banyak kumpul dengan orang-orang yang setia beribadah. Kalau saudara mau diberkati, lebih banyak kumpul dengan orang-orang yang saudaraku senang berbicara hal-hal rohani. Maka hidupmu pasti akan diberkati Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena waktu kita kumpul orang-orang benar, Tuhan ada di sana. Waktu kita kumpul orang-orang benar, Tuhan ada di sana, saudara. Dan Dia mau berkati kita. Makanya Mazmur 133 ayat 1 mengatakan begini. Dibacakan buat kita. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Sungguh alangkah baik kalau kita saudara-saudara di dalam Tuhan diam bersama. Kenapa dikatakan baik? Ayat 2 dan ayat 3. Saya tidak kutip, silakan dibaca. Ya. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mazmur 133. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan yang ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara lihat itu. Jadi Tuhan berkati waktu orang-orang percaya itu ada dalam sebuah komunitas. Makanya saudara, waktu kita baca Yohanes 21 ini jelas sekali. Waktu para murid-murid kumpul di situ, Tuhan hadir. Begitu Tuhan hadir, dong sedang cari ikan, masone dapat ikan. Tuhan tanya, adakah engkau mempunyai lauk pauk? Mereka bilang, tidak ada Tuhan. Tebarkan jalamu. Dan waktu mereka menebarkan jala, mujizat terjadi. Ikan 153 ekor, saudaraku, masuk ke dalam jala itu.
Para penafsir Alkitab mengatakan kemungkinan bukan hanya 153 ekor. Karena 153 ekor itu mungkin yang dihitung cuma yang besar-besar. Belum yang saudaraku, ikan-ikan tembang, ikan-ikan ya apalagi? Moka. Ya, galek dong, itu tidak hitung. Ya saudara, itu pasti batagae kiri kanan di dalam jala. Itu belum hitung. Berkat Tuhan luar biasa tercurah bagi mereka yang ada di dalam komunitas. Dengar baik anak-anak Tuhan, kalau hidupmu mau diberkati Tuhan, ayo saya ulang lagi, sukalah kumpul dengan anak-anak Tuhan. Sukalah saudaraku hidup bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Dan saya ulang, komunitas anak-anak Tuhan itu selalu bicara komunitas rohani. Komunitas anak-anak Tuhan itu selalu bicara tentang komunitas persekutuan dengan Allah. Komunitas anak-anak Tuhan selalu bicara tentang hubungan dengan surga. Itu komunitas anak-anak Tuhan. Jadi di mana ada orang yang hubungannya dengan surga, di mana ada orang yang sedang memuji menyembah Allah, di mana ada orang yang sedang bersekutu menyebut nama Tuhan, Anda kumpul di situ, karena di situlah Allah akan curahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Jangan tukang mabuk di situ, lu pita sese di situ. Saudara yang terkasih, tukang main judi di situ, lu pita sese di tukang main judi. Tukang apalagi selingkuh di situ, lu pita sese dan tukang selingkuh. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, jangan heran banyak orang Kristen yang tidak terima berkat dari Tuhan. Justru hidupnya tambah hari tambah parah. Karena apa? Dia tidak ada dalam komunitas anak Tuhan. Saudara, ajak pergi gereja, Bapak. Kotong pergi gereja dulu. Bapak bilang, sudah mama sah. Ya, saudara. Ya. Makanya bisa selalu kasih ingat anak-anak muda. Lebih baik lu dapat pacar di dalam gereja daripada lu dapat pacar di luar gereja. Ingat. Yang di dalam gereja tuh pasti dia akan suka dengan gereja, suka dengan perkumpulan anak Tuhan. Ya. Tapi kalau lu dapat yang dideker dong, pokoknya lu cari son ada lain itu di mana? Deker. Lu cari son ada di deker. Son ada tanpa lain. Kau dia memang suka di deker, nah. Saudara yang terkasih dalam itu. Tapi kalau saudara cari yang ada di gereja, begitu dia hilang dari rumah, Bapak supi mana? Pasti gereja. Ya, karena dia akan tahu komunitasnya di gereja. Lu dapat yang balap motor dong, cari dia hilang, itu ada di balap motor dong. Karena memang di hari-hari hanya kerja balap motor. Saudara, jangan salah. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kunci diberkati itu simpel. Kalau kita ada di dalam perkumpulan komunitas anak-anak Tuhan, Tuhan suka berkati orang yang begini. Tuhan suka kasih berkat buat orang yang begini. Bukan berarti potong son alami kesulitan. Potong baca di teks kan Yohanes 21, dong alami kesulitan. Dong kumpul bareng mau makan apa? Ikan son ada. PU mulai inisiatif, mari potong pijala ikan. TB tapi pengalaman lama mas ada. Tapi pi hoka teman-teman, pi hela jala kosong. Saudara. Tapi waktu kosong Tuhan tidak tinggalkan. Ini yang kita syukuri. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan begitu. Bakong kerja bukan berarti potong alami kesulitan. Kadang begitu. Potong suka kerja capek. Kadang hasil yang potong bawa justru terlalu banyak. Tapi Anda jangan khawatir. Kalau engkau ada di komunitas Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan bikin berkat yang lain. Beta terlalu yakin akan firman Allah. Saudara, makanya saya ingatkan sekali lagi anak-anak muda, mari. Makanya Bapak Mama, kalau anak di gereja tak usah cari. Senang, mesti bersyukur. Bepu anak sampai lat-lat di gereja. Ya saudara, dengan komunitas teman-teman di gereja, Anda mesti bersyukur. Daripada dia sampai lat, tetapi dia di tanpa lain.
ada mungkin lihat pornografi, ada mungkin baca cerita seks dan lain sebagainya. Potong pitau di mana? Tapi kalau mereka ada di rumah Tuhan, kita syukuri karena saudara mereka ada di komunitas yang tepat dan hidup mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya agak heran, ada orang tua separuh yang otak kurang beres. Sungguh omong. Ya. Otak kurang beres. Anak setia pelayanan, sone mau. Anak rajin pi gereja, sone mau. Dia bilang, bapak tidak bisa pesta. Lu anak di pesta, nanti dia ada di komunitas pesta, lu pusing 7 kali ini. Saudara, sedikit-sedikit dia pun kaki gamatar. Dengar lagu doa, pesta. Karena memang lu yang suruh dia, lu selalu suka dia datang ibadat. Komunitasnya berubah. Makanya saya mau tekankan ini, orang tua dorong kita pu anak untuk ada dalam persekutuan bersama teman-teman. Untuk ada dalam persekutuan di gereja. Saudara, bukan berarti di gereja semua orang suci, tidak. Tapi saya lebih jamin anakmu di gereja dibandingkan anakmu di luar. Saya lebih jamin teman-teman di gereja memang tidak semua sempurna. Mereka semua lagi belajar dalam proses Tuhan. Tapi saya percaya hidup mereka ada dalam tangan Tuhan. Amin. Anak berjalan sampai tengah malam di tanpa layak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan ada bahaya banyak. Tapi kalau dia tengah malam di gereja, beta jamin dia tidak mungkin bahaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, jadi ingatlah baik-baik. Jadi kalau sampai saudara menilai komunitas gereja sebagai komunitas yang kurang tepat, Anda keliru. Memang saya ulang, tidak ada orang di gereja semua sempurna. Tapi ini komunitas yang paling tepat untuk Tuhan mau berkati kita. Kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang sedang belajar untuk mengalami perubahan step by step. Mau ditegur, mau diajar, mau dididik. Makanya kita ada di gereja. Saudara yang terkasih, salah satu gereja kita, Amazing Grace, menyatakan label di depan gereja mereka bengkel orang-orang berdosa. Yang namanya bengkel, tidak ada motor baru di bengkel. Yang namanya bengkel, tidak ada mobil lagi grace, lagi jalan bagus orang bawa di bengkel. Itu hanya orang gila mengong. Semua yang di bengkel itu barang rusak, makanya diperbaiki di sana untuk jadi lebih baik. Gereja itu seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara jangan berpikir di gereja semua orang suci. Tidak bisa. Di gereja ini semua komunitas ada di dalam. Tapi kita bersyukur dong sampai tanpa lain dong datang di gereja. Karena di gereja ada didikan Tuhan. Di gereja ada firman Allah. Di persekutuan anak-anak Tuhan ada kebenaran yang Tuhan pasti nyatakan di tengah-tengah kita. Amin. Saya pesan anak-anak muda. Memang saya kadang marah saudara, tapi saya tidak larang saudara untuk datang setia beribadah ya. Saya tidak larang. Ya kalau saudara salah saya mesti marah. Sama ke kemarin tuh, ya, bosan main musik, senang, lalu sampai jam 11 malam, senang. Tapi pulang lampu son kasmati itu beta darah naik, sungguh. Pulang lampu dong menyala semua. Aduh, itu memang saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mesti tegur karena begitu. Itu salah, alat dong menyala semua. Waduh, nah kalau error model kayak begini kan kita repot nih. Saudara, jadi datang silakan main. Silakan saudara diberkati. Mau sampai jam 11 yang penting jangan terlalu keras supaya jangan mengganggu tetangga dong. Ya, saudara. Tapi pulang ingat, kesmati semua, bertanggung jawab. Pulang langsung rumah, jangan pi baedok di mana lain, jangan. Saudara, langsung lurus di rumah. Tidur. Sekolah besok, kegiatan yang lain, saudara. Ya. Jadi ingat, ini komunitas bagus di gereja. Karena saudara mulai membiasakan diri di gereja, hidupmu pasti diberkati. Percayalah, hidupmu pasti diberkati. Makanya saudara lihat ini teks ya, 2 Korintus 6, 14. Silakan dibacakan. 14 mulai sampai dengan ayat yang ke-16. Silakan 3 ayat. Janganlah kamu
percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, jadi terang tidak bisa bersatu dengan gelap, saudara. Jadi kita tidak mungkin bisa bergaul dekat atau akrab atau membangun community bersama dengan orang-orang yang hidup di dalam gelap. Tidak bisa. Kita terang pasti tidak bisa bersatu dengan gelap. Ayat 15, silakan. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Paulus tanya, di mana ada persamaan antara Kristus dan Belial, penyembahannya orang Korintus? Bagaimana ada persamaan antara orang yang percaya dengan tidak percaya? Tidak ada itu persamaan. Karena orang percaya tentu, saudaraku, melakukan hal-hal yang standarnya adalah firman Allah, prinsipnya adalah kebenaran. Sementara orang-orang yang tidak percaya, dia lakukan prinsip duniawi tentunya. Ayat 16. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Tidak ada hubungan. Ya, saudara. Jadi kita bersyukur kita ada di komunitas-komunitas rohani. Kita bersyukur. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya bergabung dengan komunitas arisan Haumeni Boniku. Ya, itu arisan Timor yang ada di Desa Bolok, Kuan Hiu, dan Nitneo, 3 desa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu kami arisan pertama hanya doa. Ya, saudara. Saya pikir-pikir, Tuhan, bagaimana ya satu kali kelak Tuhan buat perkara supaya komunitas ini bukan hanya datang arisan kiri kanan, tetapi juga ada pertemuan di mana kami boleh dengar firman, di mana kami boleh saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Dan saudara bersyukur, saya tidak pernah usul, hanya doa hanya minta di Tuhan. Ya saudara, lalu akhirnya satu kali teman sama-sama dalam persekutuan bilang begini, daripada kotong ini datang hanya kumpul-kumpul habis bawa uang pulang, lebih baik kotong bikin ibadah Ya saudara, wah, akhirnya setiap kali sekarang kami arisan keluarga, saudara, kami beribadah di sana. Ada pujian, ada firman Allah, ada doa. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang ada yang alergi juga, tetapi bersyukur karena ada orang-orang yang suka dengan pelayanan, ada orang yang suka dengan persekutuan. Tadinya kami cuma pergi doa orang sakit, tadinya kami cuma saudaraku pergi kunjungi mereka yang punya masalah, didoakan saudara. Tetapi sekarang di komunitas ini kami tidak hanya bicara soal kesatuan di dalam suku itu, di dalam komunitas itu, tetapi bicara juga soal kebenaran Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan saya percaya komunitas model begini Tuhan berkati hidup kita semua. Ya. Nah, ini yang kita juga mesti bangun, saudara. Jadi kalau saudara punya arisan keluarga, ingat, saudara mesti juga jadi orang yang jadi berkat di sana, supaya di tengah arisan itu firman Allah ada. Komunitas itu ada orang yang memuji menyembah Tuhan, ada orang yang berdoa. Sebab kita rindu setiap komunitas itu menghadirkan Tuhan dan berkat Tuhan mengalir di sana. Saudara, jadi ingatlah baik-baik bagaimana Tuhan bisa hadir dan memberkati saya dan saudara. Satu, kita selalu ada dalam komunitas. Kalau kita selalu ada dalam komunitas ini, percayalah, hidup kita pasti akan terus diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kehadirannya memberi berkat bagi kita. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya memberikan pernyataan ini, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu mau memberkati orang, tetapi dia harus lihat, adakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, atau kita main-main, kita setengah-setengah. Saudara, kalau kita setengah-setengah, ya berkat kita setengah. Kalau kita kerjanya hanya separuh-separuh, ya berkat kita separuh. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat teks firman Tuhan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 3 Yohanes pasal 21. Mari kita baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga.
1, 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam hari mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan saudara, dikatakan kami pergi menangkap ikan. Aku pergi menangkap ikan. Yang lain juga berkata, kami ikut dengan engkau. Kami pergi juga dengan engkau. Jadi mereka sama-sama punya kesepakatan untuk kerja. Ya, bukan hanya duduk kumpul cerita, ya saudara, omong firman, doa, tetapi mereka kemudian ambil tindakan, pi kerja, pi tangkap ikan. Tangkap ikan lagi dikatakan malam. Lalu ayat yang keempat dan seterusnya dikatakan siang. Jadi saudara, ini bukan memang kerja satu hari full. Semalaman mereka kerja, tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Meskipun mereka kerja, saudara, tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Saya tidak mau tekankan soal kata tidak menangkap apa-apa, tapi saya mau cuma bicara soal menangkap dan semalaman. Kata malam itu dan menangkap atau semalaman ini menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Urusan ada atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan dapat sesuatu atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita itu melakukan segala sesuatu yang terbaik. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan tidak main-main. Itu urusan kita. Saudara diberkati Tuhan. Ya. Jadi jangan balik-balik. Ada orang yang saudara belum kerja, tapi supikir duluan apa yang dia mau dapat. Waduh, ini parah. Kerja sebelum saudara terkasih dalam Tuhan, supikir apa yang mau didapat. Bahkan sebelum dia kerja, dia sudah rencana. Kalau saya kerja nanti, gaji pertama beli mobil, gaji kedua jalan-jalan ke Bali, gaji ketiga sudah bangun rumah 5 lantai. Belum kerja, menghayal banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tugas kita kerja. Tugas Tuhan berkati pekerjaan kita. Tugas saudara dan saya lakukan bagian kita. Saudara yang diberkati Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh, karena tidak pernah orang yang bekerja Tuhan biarkan dia tidak diberkati. Urusan diberkati itu bukan urusan kita. Urusan waktunya kapan itu bukan urusan kita. Urusan saudara realisasi uangnya kapan itu bukan urusan kita. Urusan kita bekerja, menangkap ikan semalaman, itu urusannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, tebarkan jala, itu urusannya. Saudara yang terkasih, padahal Tuhan itu kan mampu kasih keluar ikan dari dalam danau Galilea. Itu terlalu gampang bagi Tuhan. Tidak perlu suruh tebarkan jala, ikan bisa lompat sedu-sedu semua. Tinggal Yesus berkata, keluarlah ikan-ikan. Oh ikan dong, itu langsung makarung. Peu tinggal tanda. Ya sudah. Tapi Tuhan tidak bikin begitu. Tuhan mengizinkan mereka bekerja. Dan saya ulang, bekerja itu adalah sebuah proses yang kita tidak bisa lihat secara instan. Itu namanya bekerja. Sulap itu sesuatu yang muncul secara instan. Tapi bekerja itu sesuatu yang melewati proses. Contoh, mau buat ini mimbar. Kalau sulap, tinggal saya berdiri di depan sini, kaca tidak ada, ini semua tidak ada, selas-selas tidak ada. Maksudnya, simsalabim. Mimbar muncul. Wih, begitu buka mata, mimbar ada. Nah, itu namanya sulap. Itu magic. Tapi kalau bekerja untuk menjadikan mimbar, maka saya mesti beli kaca, beli mesin gurinda, beli besi. Lalu datang saudara, saya mesti mulai gergaji satu-satu, lem mesti bagus, saudara, las satu-satu. Itu proses.
Itu kerja. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan suka yang begini. Tuhan suka yang begini, saudara. Makanya saudara sekolah baik-baik, habis sekolah, Tuhan pasti buka pekerjaan. Waktu bekerja pertama, saudara, mungkin ya berkat seadanya. Nikmati. Tuhan sedang merancangkan yang terbaik. Lakukan saja. Kerjakan saja terus dengan sungguh-sungguh. Kerjakan. Yang penting satu, jangan malas. Tuhan anti orang malas. Amsal 6 ayat 6. Ayat terkenal. Silakan dibacakan buat kita. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Pemalas itu model kayak mana? Coba baca itu ayat lanjut. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panas. Saudara lihat, orang yang tidak malas itu tidak ada pemimpin pun dia kerja. Itu ciri orang yang sudah rajin. Orang yang mau bekerja sungguh-sungguh. Jadi saudara mau tahu itu orang sungguh-sungguh atau tidak? Itu lihat, tidak ada pemimpin pun dia tetap kerja. Itu namanya orang yang rajin. Saudara. Saya diceritakan oleh anak-anak Tuhan di salah satu gereja. Saudara. Ya, dia ini tinggal di gereja. Saudara, tapi kalau dia kerja itu kecuali dia lihat dia pun gembala ada. Kalau dia pun gembala tidak ada, lu lain suruh dia son akan mau memang. Tapi kalau dia pun gembala ada, son ada kerjaan pun dia bikin jadi kerjaan. Saudara, dia dengar dia pun gembala sudah datang, dia pokoknya mulai raba sembarang. Angkat sini, sapu sana, sapu sini, saudara. Pokoknya kerja. Jadi dia penggembala datang bilang, woi mantap kakak rajin. Ya sudah. Pokoknya dia sudah tahu kalau dia bapak gembala mau datang, ini hari semuanya akan bersih. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah dompung gereja ini cukup besar di Kupang sini. Saudara. Kamar mandi model ke hotel punya. Ya. Nah dia ini kan cleaning service di gereja. Jamaat, tapi kemudian dikasih saudaraku tanggung jawab untuk jadi cleaning service. Tapi kalau bapak gembala tidak ada, bab tua masang gorok, ya sudah. Orang boleh batareh bilang, weh kerja. Dia malas tahu. Saudara, ini orang yang sebenarnya pemalas. Satu kali bab tua datang dapat dia. Saudara, dia lagi melenggang dan orang lain lagi sibuk bekerja. Kali ini saudaraku dia tidak tahu kalau gembalanya mau datang. Maka bapak tua datang, bapak tua panggil dia saudara. Dia bangun lompat dari atas tempat tidur. Dia bangun, dia salah-salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, lihat. Ada banyak orang yang sekali lagi sebenarnya dia ini tidak mau diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia bikin depung diri saudaraku sendiri menolak berkat. Jadi kalau saudara malas itu sama saja saudara tolak berkat Tuhan. Tuhan semua datang curahkan berkat, tapi saudara sendiri bilang, tak usah kasih orang lain sah. Tapi itu sana perlu. Karena dari sikap saudara yang tidak mau sungguh-sungguh bekerja, tidak mau sungguh-sungguh melakukan sesuatu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat itu selanjutnya mengatakan apa? Amsal 6, tidak ada pemimpin. Lalu, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila manakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Tidur sebentar lagi, bangun sebentar, tidur, bangun, tidur. Ya saudara, itu seperti apa lanjut itu ayat bilang? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara lihat, maka miskin kita. Ciri yang kedua, orang yang saudaraku tidak mau bekerja sungguh-sungguh, itu adalah tidur terlalu banyak. Sungguh saudara. Itu ciri orang yang tidak mau diberkati Tuhan.
Di kaum pria, saya sudah pernah menyampaikan, saya ingat khotbah itu hari, saya sambung sama khotbah Pak Alex di keluarga Bapak Venture. Ayat ini yang diangkat. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita jadi orang yang seperti itu, saya sudah bilang bahwa peneliti mengatakan tidur terlalu banyak itu mati cepat. Jadi kalau sudah tidur terlalu lama, itu saudara suka pengen mati lama. Bosan hidup. Yang kedua juga kalau tidak tidur, saudara, pas waktu itu juga mati cepat. Jadi orang yang matinya lama tuh dia tidur pas-pas. Tidak terlalu lama, tapi tidak terlalu cepat, di tengah-tengah. Jadi kalau saudara yang tidur terlalu banyak, itu latihan mati. Ya saudara, diberkati Tuhan. Makanya ingatlah baik-baik, jangan. Ya. Berkat hilang dari potong. Ada kepercayaan kuno. Orang kalau bangun terlambat, orang bilang dia pemberkat sudah ditotok ayam. Ayam susu buang. Jadi lu bangun tinggal susah nada lagi. Jadi kita mesti atur kita punya sistem kehidupan dengan baik. Saudara, itu yang kita tidak boleh lupa. Saya hampir setiap Sabtu tidur tidak lama, saudara. Setiap Sabtu, karena persiapan yang baik untuk pelayanan minggu. Tadi malam saya tidur jam 3. Jadi saya tidur cuma 2 jam setengah. 3, 4, 5, setengah 6 bangun. Ada juga tidur lah, tapi itu sambung tidur di gereja. Ini berat. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Janganlah itu yang berkat lari dari kita. Kalau saudara mau berkati Tuhan, saya ulangi saudara, lakukan bagian saudara dengan sungguh-sungguh. Lakukan bagian saudara dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara tidak kerjakan bagian saudara dengan sungguh-sungguh, minta maaf saya. Berkat lari, berkat datang memang. Hidup potong jadinya sia-sia semua. Kata yang memang bikin diri suka diberkatin. Makanya ayat dalam ini Kolose 3:23. Mari dibacakan buat kita. Kolose 3:23, silakan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, dikatakan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat, lakukan dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu kata firman Allah. Saudara, ingatlah. Jadi anak-anak muda semua, kita semua yang hadir, kerja jangan hitung uang dulu. Kerja jangan pikir duit, kerja jangan pikir saudara soal ini dan itu. Lakukan dulu saudara punya bagian dengan sebaik. Karena itu Tuhan akan berkati saudara dengan sebaik. Tanpa itu tidak bisa. Tanpa itu saudara tidak akan pernah jadi orang yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan tidak suka hadir di tengah orang yang kerja setengah-setengah. Tuhan tidak suka hadir di tengah orang yang saudaraku tidak bertanggung jawab, malas. Saudara, Tuhan tidak hadir. Tuhan hanya akan hadir kalau kita, saudaraku, menjadi orang yang melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Dan kalau Tuhan hadir, Dia pasti memberkati hidup saudara. Dan kalau Dia memberkati hidup saudara, hidupmu akan tambah hari, tambah luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Lihat, saya kasih contoh ayat ini, Kejadian pasal 26. Ya, saudara, dibacakan buat kita ayat yang ke-12. Kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Perhatikan teks ini, Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Menaburlah Ishak di tanah itu, di Gerar, tanah yang kering, tanah yang tandus, tanah yang tidak ada air, tanah yang di sana ada kelaparan terjadi.
terjadi. Tetapi waktu dia menabur, kata menabur itu artinya bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Alkitab berkata Tuhan memberkati dia sehingga hasil yang dia peroleh itu 100 kali lipat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bekerja sungguh-sungguh, Tuhan pasti berkati kita. Saya belum selesai, saudaraku ujian tesis, baru proposal. Saya selesai ujian, saya sudah ditawarkan untuk jadi dosen di salah satu sekolah teologi lagi di kota Kupang. Saudara yang diberkati Tuhan, belum lulus. Ya. Tuhan tuh kalau mau berkati orang, saya ulang, orang sana bisa palang, sana ada yang bisa cegah. Yang penting potong lakukan, potong bagian, sungguh-sungguh. Tuhan yang akan buka pintu-pintu berkat buat kita. Saudara, Tuhan pasti akan buka pintu-pintu berkat buat kita. Nah karena itu jangan pernah jadi orang Kristen yang santai-santai main-main, malas-malas, jangan, saudara. Nanti saudara pemberkat jauh, tambah hari justru tambah parah. Ya, saudara bisa salahkan Tuhan, salahkan orang di sekitar saudara. Ya padahal saudara sendiri yang memang satu tidak suka dengan komunitas kekristenan, dua pemalas lagi, itu lebih parah itu, saudara. Nah ini kunci kita diberkati Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kehadirannya memberi berkat. Yang ketiga, jangan putus asa. Tidak boleh putus asa. Saudara, kalau saya bicara soal putus asa, itu berarti ada tantangan. Kalau saya bicara soal putus asa, itu berarti tidak ada jalan mulus semuanya. Pasti ada jalan berliku-liku. Kalau saya bicara soal putus asa, itu berarti kadang memang ada kegagalan-kegagalan di depan kita. Kalau saya bicara soal putus asa, itu berarti saudara terkasih di dalam Tuhan, ada kalanya ada hal-hal yang membuat kita serasa bagaimana ya? Sukar, sulit, penuh dengan pikiran yang stres lah boleh dikatakan, saudara. Tetapi ingat, tidak boleh sampai kita menyerah. Tidak boleh sampai kita putus asa. Tidak boleh sampai kita berkata, sudahlah, biar sudah, beta supa malas, jangan. Itu kata tidak boleh keluar dari mulut saudara dan saya. Memang ada masalah, memang ada tantangan, memang ada kegagalan, saudara. Tetapi kita tidak boleh menyerah di tengah-tengah kegagalan itu. Kita tidak boleh menyerah di tengah putus asa itu. Tidak boleh menyerah. Lihat teks yang kita perhatikan, Yohanes 21. Ayat 3. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat 3. 1, 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini masalahnya, tidak menangkap apa-apa. Kerja sungguh-sungguh, kerja banting tulang, kerja saudara diberkati Tuhan tidak main gila, tetapi kemudian tidak tangkap apa-apa. Waduh, ini masalah. Tetapi saudara mereka tidak putus asa. Dari mana kita tahu mereka tidak putus asa? Next, ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saya ulang, saya mau tanya kepada kita. Waktu ayat 6 ini dikatakan, apakah mereka sudah kenal yang omong ini adalah Yesus? Belum. Tidak kenal. Saya menjala sepanjang malam son dapat ikan, baru ada orang yang beta son kenal datang berdiri bilang, ulang, masuk laut ke tebar jala. Anda mau susat malam ini? Son dapat apa-apa. Giliran ini satu datang bilang, masuk laut, tebarkan jala. Saudara, ini saya tidak kenal lu siapa nih. PU bisa protes. Lu jangan cari gila Lu pikir tadi malam nih botong pi main gila di dalam laut. Kok ini susi yang terang baru lu suruh botong kembali lagi di dalam. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu argumen yang kemungkinan bisa dikeluarkan.
Petrus juga mungkin bisa bilang, lu beta baru lihat lu muka di Danau Tiberias. Lu tahu, Beni lahir di sini. Hai kau belum tahu. Hai ini pantai ini, hai aku punya. Ya sudah. Karena memang Danau Tiberias itu tempat bermainnya Petrus. Hari-hari dia di situ. Petrus juga mungkin bisa bilang begini, lu dari mana datang? Lu masuk. Kau tunggu di sini. Tapi mau lihat lu model. Ya saudara, itu kalau orang timur pasti begitu. Ya saudara. Tapi saudara lihat ini ayat jelas. Waktu Tuhan Yesus beri perintah, mereka tidak kenal. Tetapi mereka tidak menyerah, tidak putus asa. Meskipun satu malam cari ikan tidak dapat. Tetapi waktu perintah itu diberikan, ayat itu mengatakan, lalu mereka menebarkan. Mereka melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan waktu itu mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan yang ada di dalam jala itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah baik-baik. Ya. Jadi kita ini jangan gampang putus asa. Saya selalu bilang Thomas Edison untuk bikin lampu pijar gagal 999 kali. Kalau tidak potong sekarang nih, orang timur bilang maestokan, gelap gulita. Ya. Son ada lampu, kalau ini satu menyerah, Edison menyerah. Potong sekarang ini paling bakar tioek. Kau potong bulu hidung hitam buang semua. Tidak ada nih lampu model begini, no. Tidak akan ada. Kok dia menyerah? Tapi meskipun gagal 1, 2, 3, 4, 5, terus tidak pernah menyerah. Lakukan terus sampai memperoleh hasil. Makanya saya tidak suka orang yang selalu berkata tidak bisa. Buat dulu. Kalau tidak bisa, ya sudah. Yang penting saya suruh buat. Tapi ujung-ujung tagain. Saudara waktu bikin WC di belakang 2, kan hubungi tukang ini tidak datang-datang. Hei, tukang tidak datang, saya main otak sendiri tuh, saudara. Jadi saya mulai beli pipa paralon datang, ya saudara, suruh potong. Ya, lalu kemudian saya mulai cor satu lubang, saudara. Dengan waktu itu masih ada no dengan ini masih ada no dan Ken, suruh dong 2 bang. Meskipun begitu tukang datang, tukang bilang begini, hai bapak, WC apa yang tinggi dengan paralon model begini? Kok tinggi paralon 1 meter? Ini yang terkasih dalam Tuhan. Ini karena memang sontal kerja, tapi bikin dulu. Oh, akhirnya tahu ternyata bikin WC itu paralon batasnya begini, beku naik sampai begini. Nah ini pipa dong potong buang semua. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kan kita kerja dulu. Saudara bilang saudara bisa, bikin dulu. Ya. Nanti kalau sesuatu bisa ada di ahli yang datang ke tunjuk potong. Oh betul, ternyata begini ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi ini tukang jubai ya. Dia datang misalnya kerja harga biru semua. Saudaraku dia bilang, woi bapak juga bisa ya. Ah iya. Ya saudara. Ya. Padahal dia rombak semuanya. Terakhir dia mesti rombak ini, rombak itu. Kok beta hajar ini. Ya saudara. Ada betul di mana? Saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi ingat. Kegagalan kita itu bukan akhir segalanya. Kegagalan itu adalah proses pertama menuju kepada kesuksesan. Itu kegagalan. Amin. Jadi kalau gagal hari ini, lihat, ternyata begini. Mulai tahu, mulai rekam di otak. Saudara terkasih dalam Tuhan, bikin. Kita tidak akan gagal yang kedua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita tidak belajar dari kegagalan, bagaimana? Saudara.
Karena itu jangan lupa ya. Saya ulang, engkau dan saya tidak pernah bilang yang namanya hidup ini tidak ada yang gagal. Semua pasti ada gagal. Tetapi saya ulang, di tengah kegagalan jangan berhenti dan menyerah. Di tengah kegagalan jangan putus asa. Di tengah kegagalan tetap melihat kepada Kristus. Waktu Anda dan saya melakukan ini, hidup saudara dan saya pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kita pasti akan diberkati Tuhan. Karena kita tahu arti daripada saudaraku, hidup yang tidak menyerah, hidup yang tidak pernah menyerah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita suka nyanyi lagu, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Saudara, jangan menyerah. Kevin kasih les piano 2 bulan mengkali. Pulang-pulang saya tanya, coba lu main. Ting tong ting, ting tong ting. Saya bilang itu lagu apa itu? Dia bilang lagu apa kok? Lagu di buku satu lagu. Hai, kok bunyi model begitu? Saudara, bilang kok memang dong ajar begitu nak Bapak? Ting tong ting, ting tong. Ay, kepala saya. Ini les 2 bulan hanya ting tong ting, ting tong ting. Ya. Dia bilang ini, beta kusane mau nak Bapak paksa beta les piano. Nah. Sudah. Akhirnya beta bilang, sekarang les di rumah. Ya saudara. Daripada lu ting tong ting, ting tong ting. Ya. Saya kemudian saudara suruh dia, meskipun itu bakal lain. Ya. Dia pun mama sampai usir dia dari rumah gara-gara suruh main keyboard ini. Karena saudara diberkati yang kami mau, dia tidak boleh menyerah. Karena sudah 2 bulan ini hanya ting tong ting, ting tong ting. Ini anak juga akhirnya, saudara, ini kemana mainnya ting tong ting, ting tong ting. 2 bulan saya di pelayanan tidak bisa, dia pun mama antar, kadang Ken antar, saudara. Pokoknya 1 minggu 2 kali, 1 minggu 2 kali. Hasilnya ting tong ting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Aduh. Maka saudara, mungkin tidak sampai 1 minggu. Ya. Saya dan mama keras di sini. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan dan puji Tuhan. Kemarin mendengar, oh bisa. Sudah ting ting lain. Ku mau cinta Yesus jalan. Ku mau cinta, oh bisa. Nah, mulai jalan, no. Ya, mulai jalan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya bilang jangan menyerah. Karena tidak ada orang yang tidak bisa. Semuanya bisa. Yang penting jangan menyerah. Saya sudah bilang di dia, ibadat rumah tangga di Mama Nia, lu yang main keyboard. Ya, saudara. Bapak betul bisa. Lu main. Yang pasti lu bukan ting tong ting lain. Ya, saudara. Main. Ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara. Yang penting kita mau lakukan bagian kita. Kerjakan bagian kita. Ya. Bersyukur saudara ada yang ajar. Saya tidak ada yang ajar. Ya. Tapi niat. Lihat keyboard nganggur-nganggur. Masuk gereja. Puku paka. Dulu tidak ada internet. Lu mau tendes dari mana pi mana? Cari sendiri. Rasa bunyi enak, oh pas. Dari sini pas. Hajar saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, apalagi kalau sudah ada yang mau ajar kita. Sekarang teknologi canggih. Saudara, waduh kalau sampai kita menyerah. Jangan. Saudara terkasih, hari Minggu kemarin kita keluar dari sini. Kita tanya, Marco lu mau sekolah apa? Michael bilang, lu jurusan kecantikan pas. Saudara yang terkasih dalam kok dia bingung-bingung, nah dia mau sekolah apa, dia tanya, yang penting Bapak mau. Hai Bapak itu tinggal menyetujui. Lu di mana? Yang sekolah bukan Bapak.
Yang sekolah itu bukan ini mama, yang sekolah kita. Yang saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita tidak berpikir, bagaimana? Karena kadang-kadang kita ini gampang menyerah. Ada yang orang kalau sudah menyerah, dia bilang, presiden suada, bupati suada, wakil bupati suada, RT suada, kepala desa suada. Jadi lu kacung. Orang Jawa kacung itu bilang apa? Pembantu, budak. Ya saudara, ingat, semua akan mati kan? Ada generasi berikutnya. Ya, siapa yang tahu satu hari saudara jadi sesuatu? Ya. Tapi ingat, jangan putus asa dulu. Kalau saudara sudah putus asa, ya tidak bisa. Thomas Edison bukan orang pintar. Bukan orang pintar. Anak yang pernah gagal naik kelas berulang-ulang kali. Itu Thomas Edison. Tapi saya ulang, kuncinya tidak menyerah. Kuncinya tidak putus asa. Jadi bukan soal bodoh pintar, bukan. Soal putus asa dan tidak. Kau pintar, tapi kalau kau hadapi kegagalan satu kali kau putus asa, lenyap semua kau punya kepintaran. Kau pas-pasan, tapi kau militan, tidak menyerah, maju terus. Ini orang jadi berhasil pasti. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi intinya di situ. Jangan menyerah, jangan putus asa, selalu mencoba, selalu untuk memulai, selalu untuk berkarya. Orang seperti ini hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus. Kita percaya bahwa Tuhan mau memberkati seluruh hidup kita semua yang hadir dalam komunitas ini. Di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ada selalu berkat Tuhan. Haleluya.